Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, gue ucapkan dulu Happy Chinese New Year buat yang merayakan. Nah, pada hari ini gue berharap ya semoga di tahun ini kita akan semakin cuan ya, semakin hoki. Dan ya tentunya cuan dan hoki ini sangat berkaitan erat dengan lu akumulasi atau tidak ya. Jadi semoga tahun ini lu semakin profitable, tidak FOMO, tidak JOMO ya. Dan intinya di akhir day cycle sudah bisa sangat profitable ya. Oke, untuk hari ini terjadi peningkatan cukup signifikan hadiah ini ya, hadiah Xinjia ya, 2,54% dalam 24 jam terakhir. Yang membuat cryptocurrency market ini sekarang ada di angka 1,79 triliun US dollars dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,16% dan juga peningkatan volume sebesar 35,95%. Untuk Bitcoin kalau kita tarik ke week-nya kemarin tuh sampai 5% lebih ya, karena week-nya itu sampai ke angka 48.000 something ya. Jadi luar biasa. Nah, itu sekarang merupakan peningkatan sebesar 2,66% dalam 24 jam terakhir yang membuat sekarang Bitcoin di angka 47.429. Nah, ini ya secara daily close-nya di atas dari higher high yang sebelumnya. Apakah Bitcoin akan kembali mengetuk ke angka 49 ribuan ya? Nah, kita akan bahas di belakang. Untuk Ethereum terjadi peningkatan yang signifikan juga sebesar 2,11%. Untuk BNB terjadi peningkatan setengah persenan. Solana dia meningkat dengan cukup ekstrim ya, 4,25% di angka 109,72. Lalu Cardano 1%-an dan yang paling mungkin mencolok adalah AVAX, dia meningkat sebesar 8,03%. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Nah, untuk economic calendar kita hari ini adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu seperti biasa memang tidak ada event yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Hari ini bisa lebih fokus ke TA atau bisa juga fokus merayakan Imlek ya. Untuk besok lebih parah lagi hari Senin. Hari Senin ya otomatis tidak ada event sama sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Ini news datang dari US di mana ada satu survei yang cukup mengejutkan dari JP Morgan. Ternyata lebih dari setengah institutional traders tidak tertarik untuk memiliki crypto exposure. Nah, bank ini atau lebih tepat JP Morgan baru saja melakukan survei ke 4.000 institutional investor dan menemukan 78% dari partisipan tidak ada rencana untuk trade cryptocurrency. Dan 12% ya ada rencana untuk trade dalam beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan lebih tepatnya. Ya. Nah, kalau kita di sini mereka lebih sekarang fokusnya ke AI sepertinya. 61% partisipan expect AI dan machine learning untuk shape future of trading in the next 3 years ya. Nah, jadi ya lagi-lagi kalau gua pribadi sih tetap ya uh, udah berapa sering sih gitu ya terjadi kayak gini gitu. Jadi trader bahkan sampai institutional level pun gitu mereka butuh FOMO kadang-kadang ya. Kalau udah ngepam ujung-ujungnya mereka juga panik dan beli juga sih gitu ya. Jadi kalau gua pribadi ngelihatnya gini, beli sebelum institutional investor panik begitu. Karena kalau mereka udah panik duitnya gede begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya buat lo yang sudah nonton video gua kemarin tahu bahwa gue bahas bahwa ada possibility Bitcoin bisa tetap koreksi setelah halving. Halving itu kan di sekitar April nih ya. Nah, biasanya Bitcoin itu sebelum halving itu selalu struggling dengan apa? 0,618 atau 61,8% ya, Fibonacci di level itu. Berkali-kali seperti di sini sempat tembus dulu sebentar nih di 2016, tapi tembus lagi ke bawah. Di sini juga ya. Jadi intinya apa? Saat sudah terjadi halving, ya, koreksi. Nah, koreksinya separah apa? Kita nggak bisa ngomong begitu. Yang seringkali menjadi pacuan adalah ya Jerome Powell juga begitu. Atau lebih tepatnya The Fed ya. Kalau dulu kan bukan Jerome Powell sih ya. The Fed, apakah mereka terus masih bertahan dengan interest rate ya? Kalau mereka masih terus bertahan dengan interest rate, kemungkinan dropnya ya lebih besar gitu karena otomatis liquidity seperti nyangkut gitu. Liquidity nyangkut jadi belum turun-turun ke market gitu.
Tapi kita harus lihat dari sebelum-sebelumnya terjadi koreksi 51%, 40%, 53%. Dan kali ini ya kita lagi-lagi struggling dengan satu resisten yang sama dari cycle ke cycle, 0,618. Nah, jadi apakah akan terjadi koreksi atau tidak? Lebih lean ke koreksi gitu ya. Mungkin buat lo yang bingung, ini apaan sih Bang sebenarnya 61,8%? Gimana cara bikinnya? Gue udah pernah bikin ya, cuma nggak apa, gue kasih tau lagi caranya. Ini ya, kita tarik dari all time high ya, ini kita ambil ini aja ya, kita ambil kira-kiranya aja gitu, nggak sampai super duper ini pas banget, takutnya kelamaan ya. Kita ambil di sini all time high, kita tarik, sorry salah, bukan ini, Fibonacci level ini dia ya. Fibonacci level di sini kita tarik, anggap di sini ya, kita tarik sampai ke bottom. Nah, bottom itu kemarin ada di sini. Ya lagi-lagi nih gue tarik kira-kira aja. Nah, level 0,618 atau 61,8% ada di angka sini ya. Di angka 48.744. Nah, kalau kita lihat bahkan di sini pun sempat menjadi satu resisten ya bagi Bitcoin. Jadi kalau kita lihat di sini kembali menjadi resisten sebenarnya, simple as that ya. Kita tarik biar panjang nih sampai sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Bitcoin sekarang sedang struggling dengan resisten itu. Dari masa ke masa, dari cycle ke cycle, ya, ini cenderung akan terjadi koreksi signifikan. Kali ini belum terlalu. Nah, jadi ya mungkin itunya aja yang ekstra hati-hati, ada possibility bisa drop ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke lebih ke TA kita yang seperti biasa. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini dia berhasil dengan signifikan menembus beberapa resisten ya. Jadi kalau kita lihat di sini udah tembus 1, 2 dan bahkan 3 ya. Jadi yang keren adalah higher high yang kemarin menjadi resisten di sini sudah ketembus oleh Bitcoin. Nah, PR besar untuk Bitcoin untuk mempertahankan si momentum ini adalah bertahan di atas dari 47.000 lebih 28 USD gitu ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin agar bisa tetap bertahan dengan momentum bullish ini. Nah, itu kurang lebih PR untuk Bitcoin supaya bisa bertahan bullish. Nah, selanjutnya gue ingatkan jangan FOMO, udah ngepump, jangan FOMO. Makanya lagi-lagi gue bilang the best way untuk bisa profitable di kripto adalah akumulasi. Coba kalau mikirin jangka pendek, ini masih lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Tiba-tiba naik, waduh naik gitu ya. Ya lu nggak beli gitu akumulasi di sini. Jadi lagi-lagi the best way is to accumulate ya over a longer period of time. Gitu. Jangan berpikirnya, sehari pengen profit berapa persen. Kalau udah kayak gitu, mendet biasanya ya. Bukannya profitable malah boncos terus. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini bull support band tentunya ada perubahan ya. Dia ada terjadi peningkatan yang signifikan kemarin. Sekarang itu ada di angka 38.200-an. Kemarin kan 37 something. Sekarang udah 38.200 sampai 38.700 gitu. Berarti semakin mendekat ke atas ya. We'll see apakah dengan daily close nanti hari Senin akan loncat lagi lebih tinggi. PR-nya intinya satu, kalau sampai terjadi koreksi yang cukup dalam, harapan gue adalah jangan sampai tembus bull support band. Gitu. Kalau tembus, gue udah ulang berapa juta kali ya, tembus akan cenderung membuat lower low. Seperti di sini, seperti di sini, dan seterusnya. Pokoknya setiap kali terjadi weekly close di bawah dari bull support band, minimal tembus lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu bagus ya. Dia masih ketahan di 104,15. Jadi sudah hari kedua nih. Semoga bukan cuma bisa ketahan tapi bisa mulai membuat suatu movement yang lebih bearish, retest ke MA 200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Dan sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by BitTime, di mana kita bisa trade lebih dari 200 aset kripto dengan biaya transaksi dan biaya admin yang murah. Dan yang paling penting adalah BitTime ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Artinya apa? Artinya yang pertama, legal. Yang kedua, lebih aman. Dan yang ketiga adalah urusan perpajakannya sudah otomatis dengan rate termurah.
Begitu. Karena kalau lo pakai REIT di luar ya, pakai non terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, itu lebih besar secara pajaknya ya. Nah, di sini Bittime cocok untuk dari trader pemula sampai advance ya. Untuk kita akumulasi secara spotnya, mereka sudah menggunakan satu ini ya, kayaknya satu standar yang udah gue bilang kayaknya udah standar internasional, di mana mereka sudah pakai trading view ya, dan si layoutnya sangat mirip dengan berbagai macam exchanger lain di luar ya, which is good. Nah, selanjutnya buat elu yang mungkin sudah punya kripto dan nganggur nih ya, belum mendapatkan bunga, juga bisa menggunakan stakingnya mereka ya. Di sini XDC bisa mencapai 13%, Tron sebesar 8%, DOT 13%, USDT 18%, dan seterusnya. Ya, ini bisa dibilang secara APY sangat tinggi. Dan ini khusus untuk pengguna baru saja gitu ya. Nah, keunggulannya apa? Mudah untuk pengguna, jangka waktunya bisa ada yang paling singkat sampai 7 hari, dan profitnya tentunya lebih stabil. Buat lo yang belum punya akun di Bittime, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti buy limitnya ada update ya. Buy limit pertama jadi di angka 47.000 lebih 28 USD. Buy limit kedua di angka 44.981. Dan buy limit ketiga di angka 44.235. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya hari ini ya jujurnya masih kemungkinan prematur ya, karena baru tembus di sini ya, baru tembus, struktur juga masih cukup jauh. Jadi untuk posisi futures mungkin kita lihat kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari sini ya, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya kalau mau di sini ya, di angka tadi yang gue udah pernah bahas beberapa kali di 0,618. Kalau dibulatkan mungkin 49.000 gitu ya, sekitar 49.000. Mau lebih aman 48.800 deh ya, atau 500 ya. Itu lebih mendekati ke 0,618. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi selanjutnya adalah di Ethereum. Ethereum kita bisa lihat di sini dia masih ke reject oleh 2492,3. Nah, untuk posisi spotnya berarti masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama itu di angka 2360,4, buy limit kedua di 520 atau di 2317,9, dan buy limit ketiga di angka 2281. Oke, nah untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2492,3. Artinya kita sudah punya posisi short di tangan. Nah, target TP dari posisi short kita mungkin bisa pertimbangkan sebenarnya di sini. Ini satu struktur yang masih hangat ya, literally baru kemarin jadinya nih. Di tanggal 8 dan 9 kemarin di mana terjadi suatu struktur support ya. Nah, ini adalah target TP untuk posisi short kita di angka 2419. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 2419. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2492,3. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana dia masih sama posisi spotnya ya. Buy limit pertama di angka 102,19. Buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di MA50 ya. Itu untuk posisi spot di Solana, dan lagi-lagi ya, lu akumulasi di sini ya. Ya, profitnya udah belasan persen. Jadi lagi-lagi at the end of the day the winner tuh orang yang mau akumulasi jangka panjang ya. Nah, posisi futuresnya kita bisa di sini dia mau mulai retest. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 100 di 110,10, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 102,19. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 102,19. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 110,10. Itu kurang lebih untuk setup di Solana. Selanjutnya kita akan geser ke BNB. BNB ini udah ada beberapa setup ya. Buy limit masih sama. Buy limit pertama di angka 317,5. Buy limit kedua di MA50 atau 20. Dan buy limit ketiga di angka 296,6. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 324,7. Artinya kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka 317,5. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 317,5. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 324,7. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB. Next kita geser ke Matic.
Untuk Matic terjadi reclaim MA50, artinya buy limit bergeser ya. Buy limit pertama di angka di MA50 di angka 0,84. 5 ya, 845. Buy limit kedua di angka 81 sen, buy limit ketiga di angka 0,79 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Matic. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi short kita kena cut loss ya karena daily closing di atas dari MA50. Nah, untuk target selanjutnya adalah sebenarnya di sini ada struktur sih ya. Struktur walaupun ya masuk ke struktur ya. Di angka 0,8815. Nah, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 88 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 88 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Itu kurang lebih setup untuk di Polygon Matic ya, dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Plus, walaupun Bitcoin sekarang sedang rally seperti ini, pump ya rally besar masuknya ya, karena 4%-an. Harus ingat dengan resiko ini ya. Ini kita bukan ngomongin lihat nih Bitcoin pasti drop, bukan ngomongin pasti. Tapi ngomongin resiko, karena dari cycle ke cycle, datanya menunjukkan bahwa akan terjadi koreksi yang signifikan seperti di sini. Yang pasti selama 3 kali sebelumnya itu sampai puluhan persen dan paling kecil 40 begitu. Jadi ya harus siap dengan kalau sampai terjadi guncangan gitu di market ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Sekali lagi gue ingatkan kalau ada orang yang mengatasnamakan TCI minta dana ya, ngemis dana, minta untuk VIP lah atau trading dana untuk trading bersama, udah gue pastikan bukan dari TCI karena TCI tidak memungut biaya dari subscribernya sama sekali ya. Dan ya harus hati-hati, memang sudah dekat ke masa-masa bull market, akan semakin banyak scam. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.